kami berempat mahasiswa Unhair Ternate yang bersolidaritas terhadap tahanan politik Papua dan tahanan politik orang Indonesia yang bersolidaritas terhadap bangsa West Papua. Dan aksi kita pada saat itu bukan hanya mewacanakan soal tahanan politik saja, tapi kita lihat juga soal pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua, soal perampasan lahan, soal otsus, dan banyak lagi hal yang terjadi di tanah Papua, sehingga itu menjadi satu landasan rektor menerbitkan SK drop out terhadap kami berempat. Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di Honai Idealis. Hari ini saya kedatangan tamu dari Ternate, kawan-kawan korban DOC pihak oleh Rektor Unhair Ternate. Oke, pembahasan kita kali ini kami akan membahas tentang pembungkaman demokrasi kampus. Ketiga kawan-kawan ini mereka adalah korban DOC pihak saat melakukan mimbar bebas di depan kampus Muhammadiyah Ternate pada tanggal 2 Desember 2019. Oke kawan-kawan, mungkin saya akan tanya beberapa pertanyaan. Mungkin kawan-kawan bisa jelaskan kronologis yang terjadi sampai kawan-kawan bisa dapat DO, sehingga bisa sampai di Ambon untuk melakukan gugatan di PT UN Ambon. Kenapa kawan-kawan di drop out sepihak oleh rektor dari kampus Unhair Ternate? Apa karena kawan-kawan bersolidaritas untuk Papua lalu dapat drop out, atau hal-hal lain sehingga rektor keluarkan SKDO sepihak? Mungkin kawan-kawan bisa salah satu bisa jelaskan. Kira-kira ya, soal kasus drop out yang terjadi di Universitas Hairul Ternate itu asal mulanya itu bahwa kami berempat mahasiswa Unhair Ternate yang bersolidaritas terhadap tahanan politik Papua dan tahanan politik orang Indonesia yang bersolidaritas terhadap bangsa West Papua. Dan aksi kita pada saat itu bukan hanya mewacanakan soal tahanan politik saja, tapi kita lihat juga soal pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua, soal perampasan lahan, soal otsus, dan banyak lagi hal yang terjadi di tanah Papua, sehingga itu menjadi satu landasan rektor menerbitkan SK drop out terhadap kami berempat, termasuk kawan kami yang sudah balik duluan ke Ternate, yaitu Farul. Mungkin itu sedikit ya. Soal kronologi aksi kami soal drop out Unhair terhadap 4 mahasiswa Unhair, asal mulanya kami bersolidaritas terhadap bangsa West Papua soal menentukan nasib sendiri dan bebaskan tanah politik Papua tanpa syarat. Situ tanggal 2 Desember 2019 kami tergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua dan komunitas mahasiswa Papua, dan dalamnya organisasi-organisasi yang tergabung dalam satu front persatuan yang merespon terhadap persoalan yang kemudian saat ini yang lagi marah-marahnya Indonesia terhadap bangsa West Papua. Jadi saya lanjutkan ya soal tentang kronologi atas pemberhentian kita berempat. Siap. Jadi pemberhentian itu tepatnya di tanggal 12 Desember tahun 2019, yang dimana dalam surat pemberitahu dalam SK pemberhentian tersebut salah satu poin pertimbangannya adalah berdasarkan dengan surat
surat pemberitahuan itu sendiri itu sebenarnya ada dilayangkan ke beberapa universitas, misalnya ada di Muhammadiyah, terus ada di Stikif, kemudian ada di UGM, dan kemudian juga termasuk di Unhair, dan Unhair menindaklanjuti suatu tentang surat pemberitahuan tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan untuk mendukung kita. Nah, soal tentang kemudian kita ketika mendengar tentang awal-awalnya sebelum SKDO itu keluar itu kita sudah mendapatkan informasi-informasi dari beberapa teman-teman mahasiswa, dan kepastiannya itu di tanggal 25 Desember di mana ada liputan dari salah satu pers mahasiswa untuk memberitakan bahwa kita berempat itu di DO karena aksi soal tentang pokok merdeka. Nah, di saat itu kita berkomunikasi dengan beberapa teman-teman mahasiswa, kemudian berkomunikasi dengan teman-teman pengacara untuk membicarakan soal tentang keputusan SK tersebut. Nah, jadi sebelum tanggal 25 Desember di tanggal 13 Desember itu kita ketemu dengan saya dengan kawan Ikra itu ketemu dengan wakil dekan 1 di fakultasnya kami berdua. Waktu itu kan SKDO-nya kan tanggal 12 kan, tanggal 12, dan kita ketemunya wakil dekan 3 itu, wakil dekan 1 itu di tanggal 13. Saat itu wakil dekan 3 itu belum mengetahui bahwa sudah ada putusan drop out. Bahkan waktu saat itu kita menanyakan ke wakil dekan 1 informasi untuk mendapatkan keterangan, mendapatkan nama-nama kita itu dari mana. Mereka wakil dekan 1 menjawab bahwa dari Kapolres dan juga media massa. Kemudian kita mempertegas bahwa kalau memang kita dipersoalkan itu di tanggal 13 ya. Waktu itu kita belum tahu bahwa ada SKDO yang sudah keluar di tanggal 12. Jadi kan belum tahu. Iya, kita tahunya tanggal 12 Desember. Oke. Lewat daripada pers mahasiswa. Nah, di situ juga kita mempertegas kalaupun kita dipersoalkan, maka buat surat pemanggilan untuk kita yang dipersoalkan. Nah, dan waktu itu wakil dekan 1 mengatakan iya kalian akan dipanggil. Ternyata sampai SKDO itu keluar dan sampai ada gugatan ini kita tidak pernah dipanggil untuk diminta keterangan, misalnya kenapa kalian melakukan aksi atau seterusnya. Itu tidak ada kesempatan untuk pengambilan diri. Jadi benar adanya bahwa keputusan tersebut, surat keputusan tersebut itu memang sewenang-wenang. Kami cukup kaget ya soal mendengar soal SKDO yang dikeluarkan oleh rektor, dan kami dengar itu dari pers mahasiswa dari Unhair, dan juga situ kami ada upayakan membangun solidaritas keluar terhadap teman-teman, minta solidaritas dari teman-teman dari mahasiswa di beberapa universitas yang ada di Maluku Utara. Kami membangun solidaritas untuk bagaimana menuntut terhadap rektor untuk mencabut SKDO. Jadi setelah SKDO itu keluar, selain daripada kita berupaya untuk melakukan aksi-aksi di depan kampus, baik itu di rektorat, kemudian juga beberapa kali kita melakukan aksi dan juga konferensi pers. Nah, itu juga kita melakukan tentang upaya-upaya administrasi. Salah satunya adalah upaya administrasi itu kita lakukan di tanggal 21 Januari 2020. Kita melakukan upaya administrasi tersebut, kita menanggapi soal tentang dalam upaya administrasi itu kita menjelaskan bahwa kita menolak terhadap keputusan tersebut. Oke. Kemudian kita juga melakukan laporan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meneruskan ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, dan kemudian diteruskan ke universitas. Nah, dari upaya-upaya itu, upaya-upaya administrasi tersebut sama saja gitu, rektor tidak mau mencabut keputusan tersebut. Selain daripada itu, kita juga berupaya melakukan mediasi. Di tanggal 3 Januari itu dengan cara kita melakukan mediasi dengan universitas, dalam hal ini adalah wakil rektor 3 di ruang kerjanya, dan waktu itu wakil rektor 3 menyampaikan bahwa keputusan itu
sudah diputuskan, dan kalaupun mau menyelesaikan masalah ini maka selesaikan di Pt UN Ambon. Ya. Itu tanggal 3 tanggal 3 Januari. Oke. Nah, selain daripada itu, kita berempat juga melakukan awalnya kita menganggap bahwa berpikir bahwa masalah ini tidak perlu kita ke pengadilan atau Pt UN Ambon. Kita ingin menyelesaikan di dalam internal kampus. Akhirnya kita juga melakukan tentang aksi mogok makan, kita berempat selama hampir 5 hari melakukan mogok makan. Jadi kita mulai mogok makan dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, setelah itu rektor bertemu dengan kuasa hukum kita, meminta kita untuk membuat surat permohonan pencabutan, tapi minus saya. Nah, anggapan rektor waktu itu adalah anggapannya bahwa saya kepala batu, keras kepala gitu kan, atau ini biang keroknya adalah saya gitu. Akhirnya saya tidak dalam permintaan itu saya tidak di dalamnya, hanya mereka bertiga. Hal itu disampaikan oleh pengacara ke kita. Nah, saat itu kita sampaikan bahwa kalau hanya bertiga yang membuat surat permohonan itu satu, bahwa kita posisinya bahwa kita menyatakan apa yang kita lakukan di tanggal 2 Desember itu adalah salah. Itu kita aksi menuntut tentang hak penentuan nasib sendiri, kemudian bebaskan tahanan politik dan segala macam tuntutannya itu adalah salah. Padahal mimbar bebas itu kan dijamin oleh konstitusi Indonesia kan. Nah, itu satu. Yang kedua adalah kita menganggap ini tidak adil. Betul. Ini tidak adil. Itu kenapa tidak berempat, hanya bertiga. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk bikin berempat. Awalnya kita tolak itu, kemudian kita mempertimbangkan kita buat tapi berempat. Nah, ternyata perkembangannya adalah mediasi itu dan permohonan pencabutan itu tidak tindak lanjut. Nah, karena perkara TUN ini dia mempunyai rentang waktu, batas waktu, dan misalnya kita memperjuangkan hanya non-litigasi dan kita tidak bawa ke litigasi, maka dalam rentang waktu itu dinyatakan sah gitu kan. Artinya tidak lagi melakukan upaya-upaya hukum gitu. Itu kan dalam undang-undang administrasi dijelaskan bahwa sejak kita menerima sejak kita membuat surat keberatan, maka SK itu berlaku selama 30 hari. Karena rentang waktu tersebut, akhirnya kita mendaftarkan gugatan di Pt UN Ambon. Itu tepatnya di tanggal 6 April 2020. Oke, jadi setelah kawan-kawan harus putuskan ke PT UN Ambon, sampai di Ambon upaya-upaya apa yang harus kawan-kawan lakukan untuk daftar ke PT UN Ambon, kemudian melakukan gugatan terhadap rektor Mekayar Ternate? Duluan Arbi yang ke Ambon sekitaran bulan Maret. Nah, itu kami usulkan Arbi ke di Ambon untuk mendaftarkan soal SKDO ini, karena mengingat bahwa jangan sampai SKDO ini sudah kadaluarsa untuk mendaftar di PT UN Ambon. Hanya Arbi yang duluan ke Ambon. Nah, terus kami bertiga itu ke belakang, itu sekitar di bulan April 2020. Nah, dan juga sampai di Ambon kami ditahan oleh petugas Sofis, dikarantinakan di asrama haji. Nah, perkembangan soal persidangan itu dari pertama sampai sekarang ini sudah 16 kali persidangan. Nah, persidangan kami memang berjalan dengan lancar, aman-aman saja, tidak ada gangguan apapun terhadap orang-orang yang pro terhadap kami. Mungkin sekarang ini mungkin teman-teman juga di luar dari kami simpati terhadap SKDO yang diterbitkan oleh rektor, solidaritas dari teman-teman mahasiswa, bahkan yang non mahasiswa juga bersolidaritas bahwa perjuangan soal SKDO ini harus terus kita lawan. Jadi kan kalau persidangan di tata usaha negara atau pengadilan tata usaha negara itu agenda pertamanya kan adalah agenda persiapan.
persiapan itu mulai dari soal tentang pemeriksaan gugatan, kemudian pemeriksaan soal puasa. Nah, jadi soal tentang pemeriksaan itu ada beberapa kali perbaikan gugatan dan juga surat puasa. Nah, itu tidak salah ada 4 kali perbaikan gugatan. Kalau puasa itu hanya sekali perbaikan. Nah, setelah itu di agenda sidang berikutnya, setelah daripada agenda persiapan itu selesai, itu agenda persidangannya itu lewat sistem ekor. Jadi persidangannya online gitu. Nah, nanti agenda persidangan secara langsung itu untuk terbuka untuk umum itu setelah daripada persidangan sistem ekor tersebut. Itu agendanya adalah soal tentang pemeriksaan alat bukti surat. Jadi mulai daripada bukti-bukti surat, misalnya SKDO, terus surat keberatan, terus soal tentang kronologi waktu kita di DO itu ya, segala macam hal soal tentang surat-surat itu. Nah, dan agenda persidangan sudah sejauh ini kita sudah sudah masuk dalam agenda menghadapi agenda kesimpulan. Yaitu ya kesimpulan, karena agenda tentang pembuktian surat dan juga soal tentang pemeriksaan saksi fakta, terus juga soal tentang keterangan ahli itu kita sudah lewati. Dan kemarin majelis hakim memutuskan bahwa agenda soal tentang agenda pembuktian itu sudah selesai, dan minggu berikutnya di tanggal 15 itu adalah agenda kesimpulan. Oke, kawan-kawan, kira-kira putusan tanggal berapa? Ya, kalau putusan setelah dari tanggal, jadi jadwal sidangnya kan 1 minggu sekali. Jadi kalau tanggal 15 kesimpulan itu juga sidangnya bukan lagi di pengadilan tapi lewat sistem ekor, itu lewat online. Nah, kemudian kalau tanggal 15 kesimpulan berarti 1 minggu berikutnya itu putusan. Sudah berapa lama di Ambon sini? Kayaknya sudah 5 bulan ya. 5 bulan. Bagaimana proses makan, minum, dan kebutuhan lainnya pada saat kawan-kawan di Ambon? Apakah dana ini dari orang tua, ataukah mungkin kawan-kawan bersolidaritas untuk menggalang dana kawan-kawan punya kebutuhan sehari-hari, kemudian makan, minum, dan transportasi? Jadi soal nah ini yang menarik sebenarnya, soal tentang soal tentang anggaran ini, karena di persidangan juga kemarin itu juga ditanyakan tapi pertanyaannya tuh mengarah ke persoalan tentang biaya, sumber anggaran untuk kita melakukan aksi. Tapi framingnya adalah menggiring hal-hal yang selama ini dipropagandakan oleh buzzer RP, terus juga orang yang kontra terhadap aktivitas politik kita. Kan kalau lihat dari wacana yang sebelumnya masih kita di Ternate, dan wacana DO ini naik, itu kan kita sendiri dipropagandakan kan bahwa kita menerima uang dari luar negeri atau dari luar negeri, terus lewat dari macam-macam lah soal tentang propaganda itu. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah soal tentang siapa yang membiayai tentang perkara ini sampai ke Ambon, dan biaya kita yang ada di Ambon selama 5-6 bulan ini, itu yang pertama adalah kita melakukan penggalangan dana. Penggalangan dana itu penggalangan dana kolektif yang dilakukan pertamanya lewat dari teman-teman yang ada di Ternate. Itu ada lewat dari aplikasi Kita Bisa, digalang oleh kawan-kawan, dibantu oleh kawan-kawan yang lain. Kemudian juga ada kawan-kawan Ternate yang ngamen, terus juga ada penggalangan dana misalnya mereka jual aqua di lampu merah. Kepentingannya adalah untuk kebutuhan perkara ini atau soal tentang menggugat tentang SKDO ini. Nah, jadi kita melakukan penggalangan dana itu siapa saja berpartisipasi. Itu
orang yang bersifat terhadap kita, baik itu individu maupun organisasi. Ada teman-teman dari, misalnya di Ternate itu ada teman-teman dari SMI, ada teman-teman dari Sri Kandi, terus ada teman-teman dari FNKSPA dan beberapa organisasi yang bersifat terhadap kita. Mereka melakukan penggalangan dana dan juga tambahan dengan soal tentang penggalangan dana yang ada di kita bisa. Nah, jadi kebutuhan selama kita ada di sini itu adalah hasil daripada penggalangan dana, inisiatif dari penggalangan dana dari kawan-kawan yang bersolidaritas terhadap kasus ini. Pesan apa yang kawan mau sampaikan? Soal mahasiswa yang ada di Maluku Utara perlu soal memperjuangkan hak demokrasi yang ada di Indonesia bagian timur, karena demokrasi di bagian timur memang kualitas demokrasinya itu dibungkam terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya kepolisian, tentara, ormas dan lain sebagainya. Itu perlu diperjuangkan. Bukan hanya di timur tapi seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Oke. Ya, poinnya bahwa soal kami berempat ini, bahwa perjuangan kami sampai seterusnya, sampai rektor itu segera mencabut SKDO kami berempat. Ya, soal tentang kasus DO ini adalah pekerjaan kolektif. Gitu. Bukan hanya pekerjaan saya, pekerjaan Yudi, pekerjaan Ikra, dan juga pekerjaan Faru. Bukan hanya kami berempat pekerjaannya, tapi ini persoalan DO ini adalah pekerjaan bersama. Apalagi kita di DO dengan alasan bahwa kita bersolidaritas dengan orang Papua atau rakyat Papua, dan itu dengan tuduhan bahwa kita mengganggu tentang ketertiban dan keamanan nasional, dan juga soal tentang membawa citra universitas itu buruk. Gitu. Padahal kalau mau kita membalik tentang logika itu, justru apa yang kita lakukan itu adalah membawa citra universitas itu lebih baik gitu, dan justru memperbaiki tentang bangsa kita itu lebih baik. Nah, jadi hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ekspresi keyakinan dan pendapat mahasiswa itu bukan ditanggapi dengan DO atau diberikan skorsing atau misalnya sanksi yang lain. Ekspresi mereka ditanggapi adalah mereka harus ekspresi itu harus diakomodir, itu didiskusikan, didialogkan tentang ekspresi tersebut. Karena kalau misalnya ekspresi mahasiswa itu dijawab dengan sanksi misalnya DO dan skorsing misalnya, itu adalah menunjukkan bahwa kepemimpinan satu lembaga universitas itu masih anti terhadap kebebasan berekspresi, masih anti terhadap kritik dari mahasiswanya, masih anti terhadap anti terhadap keyakinan politik mahasiswa yang berbeda dengan dia. Padahal keyakinan politik dan ekspresi politik, perbedaan itu adalah hal yang biasa gitu. Selama itu masih mampu dipertanggungjawabkan, maka kita harus menghormati dan menghargai terhadap ekspresi tersebut atau keyakinan politik tersebut. Nah, yang kedua adalah bukan hanya mahasiswa gitu, atau perjuangan tentang melawan SKDO ini, atau misalnya adalah Rektor Mendeo kita itu bukan hanya menandakan bahwa kesewenang-wenang terhadap keputusan tersebut bukan hanya terhadap kami berempat, tapi bisa saja ke depannya kesewenang-wenang menggunakan jabatannya untuk melakukan keputusan yang lain, misalnya dalam menskorsing tentang dosen atau memberhentikan dosen tanpa ada misalnya adalah mereka dipanggil atau diminta keterangan. Itu bisa saja terjadi kalau misalnya ini kita tidak melawan terhadap kesewenang-wenang terhadap pejabat atau usaha negara atau rektor dalam hal ini. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan adalah ini juga pekerjaan daripada kaum akademisi sebenarnya, terutama mereka
teman-teman akademisi atau dosen-dosen yang ada di Unhair gitu. Kalau selamanya menganggap bahwa ini adalah pekerjaan hanya Ardi, pekerjaan hanya Yudi, pekerjaannya Ikra atau Fahrul, atau misalnya ini adalah pekerjaan mahasiswa, maka jangan salah gitu. Kedepannya misalnya adalah hal ini terjadi, atau misalnya hal ini serupa terjadi terjadi ke dosen, maka yang ada adalah yang ada adalah akan spekulasi yang seperti yang dibuat sebelumnya itu bisa saja ditemukan. Jadi soal kasus kami berempat, apa yang kita perjuangkan adalah kepentingan banyak orang, kepentingan mahasiswa, kepentingan atau sederhananya adalah civitas akademika gitu. Dalam hal ini adalah dosen dan juga mahasiswa. Jadi bahwa persoalan tentang kesewenang-wenang terhadap rektor itu cerminan daripada bahwa kampus itu demokrasi di dalam lingkungan kampus atau dalam era kepemimpinan selama mengambil kepemimpinan sebagai rektor, kebijakannya adalah bukan mengkualitaskan demokrasi di dalam kampus, tapi justru kembali tentang membungkam terhadap kebebasan atau demokrasi yang berada di kampus. Oke, jadi kawan-kawan khususnya mahasiswa yang di luar sana, jangan lupa untuk bersolidaritas terhadap tempat kawan yang di-DO sepihak oleh Rektor UKM Ternate, karena kami juga tidak tahu jangan sampai hal yang sama terjadi di universitas-universitas lain yang ada di seluruh Indonesia. Jadi mohon dukungan solidaritas dari semua pihak, terutama rakyat Papua dan mahasiswa Papua, karena kawan-kawan ini di-DO karena bersolidaritas untuk Papua, dan karena nilai solidaritas itu lebih tinggi dibandingkan nasionalisme yang sepihak. Hidup solidaritas, hidup. Cabut SKDO tanpa syarat, Cabut. Salam Papua, wah. Buat kita kali ini sampai di sini dulu, dan jangan lupa subscribe dan bagikan video ini agar kawan-kawan di mahasiswa seluruh Indonesia tahu bahwa bagaimana Rektor UKM Ternate melakukan SKDO sepihak terhadap 4 kawan yang bersama saya hari ini.